Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke ya, Bapak cek dulu kehadirannya, berarti nggak hadir satu orang. Oke, gimana kabarnya anak-anak Bapak? Alhamdulillah baik. Oke. Sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Semoga dengan nikmat sehat yang diberikan kepada kita, kita bisa pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya yaitu dengan belajar. Tidak ada alasan untuk tidak belajar, apapun kondisinya. Walaupun sekarang kita dalam masa pandemi COVID-19. Setidaknya kita bisa belajar daring seperti ini. Materi kita sekarang adalah model matematika dari masalah program linear dua variabel. Sebelum masuk ke materi inti, kemarin kan kita sudah belajar tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Apa itu sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dengan dua peubah atau variabel. Oke ya. Bagus, Susan. Kalau kita lihat ciri-cirinya, apa kira-kira ciri-ciri pertidaksamaan linear itu? Apa ini? Tio, silakan Tio. Ciri-ciri sistem pertidaksamaan linear. Ciri-cirinya adalah ruas kiri dan kanan dihubungkan oleh tanda pertidaksamaan. Oke ya, bagus Tio, pintar. Berarti dihubungkan oleh tanda pertidaksamaan. Untuk materi ini, tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta didik dapat merancang model matematika dari masalah kontekstual yang berhubungan dengan program linear dua variabel. Jadi kita diskusi di grup WA seperti biasa. Oke, coba perhatikan gambar ini. Kira-kira apa informasi yang dapat kita ambil dari gambar ini? Nelpa. Oke, coba Nelva. Apa Nelva? Dari gambar terlihat kendala dari gambar adalah tempat penyimpanan kue yang terbatas. Bagus Nelva ya. Apa lagi? Modal pedagang kue. Oh ya, modal. Itu akan menjadi kendala nanti. Bagus. Modalnya. Ada lagi? Tio, Pak. Apa Tio? Banyak kue yang dijual. Oke, sip Tio. Bagus. Banyaknya kue nanti. Berapa kue mau dijual? Itu nanti tergantung modal kita. Apa lagi? Ada yang lain? Silakan Elva. Jenis kue yang dijual. Bagus. Kita lanjut ke pengertian model matematika. Di sini model matematika adalah rumusan matematis yang didapatkan dengan mengubah permasalahan sehari-hari ke dalam pernyataan matematika. Pernyataan matematika menggunakan variabel atau peubah dan notasi matematika. Oke. Pada umumnya pemodelan matematika melibatkan banyak variabel dan tidak linear, tetapi pada bahasan ini hanya melibatkan dua variabel dan modelnya linear atau berpangkat satu nanti variabelnya. Oke, kita lanjut. Di sini rumusan matematika secara garis besar dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah persyaratan atau kendala-kendala atau sistem pertidaksamaannya. Oke, perhatikan ini. Di sini ada AX ditambah BY kurang dari atau sama dengan P, CX ditambah DY kurang dari atau sama dengan Q. Ini X lebih dari atau sama dengan 0. Ini nanti menyatakan banyaknya, dia pasti positif. Begitu juga dengan Y. Ini yang kurang ya, nanti ada lagi tandanya nanti lebih dari atau sama dengan. Tergantung nanti apa yang diminta oleh soal. Kemudian fungsi yang objektif atau fungsi sasaran. Ya, kita buat fx sama dengan fxy ya, sama dengan ax ditambah by, atau boleh ditulis
Z sama dengan AX tambah BY. Oke, kita lanjut. Ini bentuknya. Oke, langkah-langkah membuat model matematika. Di sini ada 4. Yang pertama, membuat tabel untuk merangkum semua informasi yang diketahui. Yang kedua, melakukan pemisalan. Boleh misalkan dengan X, Y, A, B, secara. Kemudian yang ketiganya, menentukan bentuk pertidaksamanya berdasarkan kendala yang ada. Oke. Yang keempatnya, menentukan fungsi tujuan. Sampai sini paham ya? Langkahnya? Paham? Paham. Pak. Oke, kita lanjut. Ini apa ini? Toko sepatu. Oke. Ini bisa kita ubah nanti ke bentuk model matematika dengan syarat nanti ada masalahnya seperti ini. Seorang pedagang sepatu mempunyai modal 8 juta. Ia berencana menjual 2 jenis sepatu, sepatu pria dan sepatu wanita. Harga sepatu prianya Rp20.000 per pasang dan harga beli sepatu wanitanya Rp16.000 per pasang. Keuntungannya sepatu pria 6.000 dan sepatu wanitanya 5.000. Mengingat kapasitas kiosnya, ia hanya akan membeli sebanyak-banyaknya 450 pasang sepatu. Pertanyaannya, buatlah model matematika yang sesuai dengan persoalan ini. Boleh kita buat dulu seperti ini tabelnya nanti. Ini Pak buat simpel ya, nanti kalian boleh tambahkan nanti keterangannya. Di sini langsung Pak buat hasilnya. Oke, tabelnya. Ini Bapak misalkan dengan X dan Y. Nah, sepatu pria dengan X, sepatu wanita dengan Y. Ini tabelnya. Ya, ini banyak sepatu. Harganya. Ini kapasitas tadi 450. Modalnya hanya 8 juta. Ini fungsi tujuannya nanti. Kita dapatkan persamaan seperti ini. Ya, nanti kalian buat di LKPD-nya, nanti ada lagi masalah setelah ini. Langkahnya seperti langkah yang Bapak sampaikan di atas tadi. Kalian kan juga sudah melihat video pembelajaran Bapak, tinggal dicocokkan atau disamakan langkahnya. LKPD-nya sudah Bapak bagikan di classroom-nya di sini. Ini sudah ada LKPD. Tinggal dilihat ya, dibuat. Kemudian di grup WA juga sudah Bapak bagikan. Bapak minta anak Bapak semuanya diskusi di grup WA masing-masing untuk menyelesaikan masalah yang tadi. Ini ya, ini tampilan LKPD-nya. Silahkan lanjut diskusi kita di grup WA. Kelompok 1. Susan, mana Susan? Dengar Susan? Ya, Pak. Oke, silakan dibuat dulu ya. Nelpa? Ya, Pak. Oke, tulis ya. Ini belum lengkap, Tio. Oke. Ini bagus kelompok berapa ini? Kelompok 2. Oke, bagus. Ini Nelpa ya. Oke, Nelpa, bagus. Ini tinggal dibuat pertidaksamaannya. Susan. Oke, bagus Susan ini. Ini kelompok 2 udah lengkap ini. Oke, ini juga udah fungsi tujuannya. Kelompok 2 berarti sudah selesai masalah 1. Langsung lanjut ke masalah yang kedua. Oke, ini masalah kedua. Bagus. Srioni ya. Silakan dibuat pemisalannya.
Oke, nampaknya kelompok 3 udah selesai. Silakan dirangkum ya kelompok 3, nanti kita tinggal presentasi. Oke, ini udah bagus ini kelompok 3 seperti ini ya, buat lengkap. Ini baru masalah 1. Ini masalah yang kedua. Oke. Berarti kelompok 3 udah selesai ya. Kita tunggu kelompok 2 dan kelompok 1 dulu. Kalau sudah, kita lanjut ke presentasi hasil diskusi per kelompok. Udah selesai kan? Udah, Pak. Udah. Sekarang Bapak minta kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Misalkan X menyatakan sebagai banyak pupuk cair. Y menyatakan sebagai banyak pupuk padat. Oke. Zat A terdapat 5 unit pada pupuk cair dalam kurung X dan 3 unit pada pupuk padat. Sedangkan kebutuhan tanaman terhadap zat A adalah 30 unit. Dapat dibuat pertidaksamaannya yaitu 5X tambah 3Y lebih dari atau sama dengan 30. Zat B terdapat 3 unit pada pupuk cair dan 4 unit pada pupuk padat, sedangkan kebutuhan tanaman terhadap zat B adalah 24 unit. Dapat dibuat pertidaksamaannya yaitu 3X tambah 4Y lebih dari atau sama dengan 24. Oke. Karena banyak zat tidak mungkin negatif, maka X lebih dari atau sama dengan Y lebih dari atau sama dengan 0. Petani ingin mengoptimalkan pembelian pupuk dengan biaya terendah. Pupuk cair seharga Rp20.000 dan pupuk padat seharga Rp16.000. Secara matematik dituliskan F dalam kurung X, Y Z ya. Z sama, ini Z. sama dengan 20.000 X tambah 16.000 Y atau Z sama dengan 20.000 X tambah 16.000 Y. Akan bacakan ini. Jadi model matematikanya adalah fungsi kendala 5X tambah 3Y lebih dari atau sama dengan 30. 3X tambah 4Y lebih dari atau sama dengan 24. Dan X lebih dari atau sama dengan 0. Dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Fungsi tujuan Z sama dengan 20.000 X tambah 16.000 Y. Oke, bagus kelompok 1. Tepuk tangan ya, bagus kelompok 1. Kita Bapak minta tanggapan dari kelompok lain. Pak, mau bertanya, Pak. Oke, silakan Imelda. Saya dari kelompok 3 akan bertanya, bagaimana kita membedakan pada soal mana yang diberi tanda lebih dari atau tanda kurang dari? Oke, bagus, pertanyaan yang bagus ya. Bapak minta tanggapan dari kelompok 1. Oke, Manda, Pak. silakan Manda. Untuk tanda pertidaksamaan, kita buat berdasarkan kalimat pada soal. Kalau ada kata kalimat sedikit atau minimal, maka tandanya adalah lebih dari atau sama dengan. Begitu juga sebaliknya. Oke ya, berarti nanti kalau ada kalimat nanti paling sedikit katanya, berarti tandanya adalah lebih dari. Berarti kalau lawannya paling banyak, berarti tandanya nanti kurang dari. Bisa dipahami ya? Bisa, Bisa? Pak. Oke, bagus Manda. Oke. Pertanyaan yang sangat bagus dijawab dengan jawaban juga yang sangat bagus. Coba Bapak minta satu orang menyimpulkan hasil belajar kita pada hari ini. Silakan. Saya. Silakan Susan. Rumusan matematika secara garis besar dibagi menjadi 2 bagian. Kemudian Oke. persyaratan atau kendala-kendala atau sistem pertidaksamaan. Ya. Fungsi objektif atau fungsi sasaran. Untuk tanda pertidaksamaan, kita perhatikan kalimat pada soal, seperti paling sedikit, paling banyak, dan lain-lain. Oke, bagus Susan. Ya, pokoknya rumusannya nanti ada 2 secara garis besar, ada fungsi kendala atau sistem pertidaksamaannya, kemudian ada fungsi objektif atau fungsi sasaran. Setelah ini, karena diskusi kita sudah selesai, silakan tugasnya dikumpul di Google Classroom atau boleh juga dikirim melalui grup WA yang sudah kita bagi. Kemudian untuk pertemuan berikutnya,
kita masuk ke menentukan nilai objektif untuk minggu depan. Oke, paham. Kalau udah, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Silakan ketua kelas untuk menutupnya. Kita tutup dengan doa. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Karena kita sudah selesai berdoa, maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Maka ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.